Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan yang pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 63 ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita pada hari ini adalah tentang kerinduan kepada Allah. Dan dalam konsep kerinduan kepada Allah itu, pemazmur ternyata menunjukkan betapa dia sungguh-sungguh mengagungkan Allah dan bagaimana dia sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Sebuah pernyataan yang begitu indah pada ayat harian pada saat ini ketika ia berkata, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Tentu saudaraku, jika kita memperhatikan binatang atau unggas yang memiliki sayap, dia melindungi anak-anaknya dengan sayapnya. Naungan sayapnya ternyata melindungi anak-anaknya. Dan ketika hujan turun, tentu cuaca menjadi semakin membuat suhu menjadi semakin dingin. Kemudian indukan tersebut akan melindungi anak-anaknya dengan sayapnya. Tentu anak-anak dari ayam atau unggas tersebut akan sangat bersuka cita karena mendapatkan kehangatan dari naungan sayap dari ibunya. Tentu hal ini membuat kita semakin mengerti bahwa apa yang dilakukan Allah itu adalah suatu tindakan yang begitu nyata. Dialah sebenarnya sumber dari sukacita kita, bahwa karena Allah lah kita mendapatkan kelegaan. Siapakah yang merupakan penolong yang sejati? Meskipun dalam Alkitab dikatakan bahwa istri adalah penolong yang sepadan, tetapi sesungguhnya penolong yang sejati adalah Allah. Sebab istri saudara mungkin bisa ketiduran ketika saudara membutuhkannya, ketika saudara sakit, dia bisa ketiduran. Tetapi apakah Allah itu pernah tidur? Jika saudara bernyanyi bahwa saudara membutuhkan pagi, siang, dan malam, Tuhan tidak membutuhkan pagi, siang, dan malam. Hanya kita yang membutuhkan pagi, siang, dan malam. Pagi bekerja sampai siang, malam kita beristirahat. Tetapi Allah, seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus ketika orang-orang Farisi mengkonfrontir Yesus terkait tentang hari Sabat, Yesus berkata, Bapakku masih tetap bekerja hingga saat ini. Itu menjadi penegasan yang sangat penting saudaraku, bahwasanya Allah itu nyata menunjukkan bagaimana Ia senantiasa beserta dengan kita, menolong kita dan memberikan naungan sukacita kepada kita, seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini. Oleh karena itu saudara yang terkasih, karena Allah itu adalah segalanya bagi kita, maka jangan ada Allah lain bagi saudara. Hiduplah dalam keterikatan dan ketergantungan yang sungguh-sungguh benar kepada Allah. Jangan menjadikan Allah sebagai Allah. Allah bukan sebagai Allah. Dia adalah yang harus kita sembah. Kitalah yang menjadi alatnya. Sehingga ketika kita ada di dunia ini, kita sedang ingin menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Siapa yang kita sembah? Tentu yang telah menciptakan kita, yakni Allah Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati kita berdua.
Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau adalah penolong kami. Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami. Engkau telah membimbing kami, menyatakan kemuliaan-Mu kepada kami. Kami berserah Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa beserta dengan kami, dan kiranya Engkau semakin memampukan kami, supaya kami menjadi anak-Mu, mendatangkan kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.